Selamat sore Ibu Rina, apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini untuk saya Ibu? Selamat sore juga Pak. Ada apa ya Pak? Saya lihat Bapak kurang bersemangat hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf sebelumnya ya Bu ya, jadinya mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa Pak, biasanya itu Pak. Nah begini Bu, saya mau cerita sedikit tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya? Sebenarnya saya kan hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi sekarang Ibu. Kira-kira masalahnya apa ya Pak? Coba Bapak cerita apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin ya bisa saya bantu. Nah, Ibu ingat atau tidak? Kan beberapa hari yang lalu pengawas kan melakukan supervisi di kelas. Nah, waktu supervisi itu saya dapat teguran loh Bu, langsung dari pengawas. Bagaimana Pak yang bisa saya lakukan? Apa yang membuat Bapak mendapat teguran itu dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sih, di saya sebenarnya ini tidak terlalu jadi masalah yang serius, tapi ketika saya pikir-pikir jadi membuat saya tidak tenang jadinya Bu. Serius? Tidak serius yang bagaimana Pak? Nah, kemarin kan pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya. Sepertinya Bapak itu tidak senang dengan cara mengajar saya Bu. Proses mengajar yang bagaimana? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau sampai dikritik? Kalau boleh tahu ya Pak. Beliau kan kayaknya ya Bu ya, seperti keberatan aja waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas Pak? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini memang ya saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Nah, bisa dari buku referensi atau dari perpustakaan, kan yang penting mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu Bu, sepertinya beliau langsung merasa tersinggung. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya ke saya Bapak dulu. Selama ini apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar Bapak? Seperti yang saya ceritakan tadi Bu, saya kan menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, lalu mengajak siswa untuk menonton beberapa video yang saya tayangkan, yaitu beberapa video pembelajaran yang interaktif, ya yang saya rasa itu menyenangkan. Oh, jadi mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Nah, kan itu tadi menurut saya kan kalau sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup. Artinya ya sudah cukup untuk memudahkan siswa. Jadi siswa juga termotivasi dan saya pastikan itu juga sebenarnya mengacu pada kurikulum. Nah, hanya saja ketika saya tidak menggunakan teks itu, nah itu yang menjadi masalah sama saya Bu. Sebenarnya itu sudah bagus Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa kan berbeda-beda dan belajarnya
pun juga berbeda-beda Pak setiap anak. Betul Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Jadi selama ini memang ada beberapa siswa yang hasil belajarnya kurang maksimal. Tapi itu semua saya pikir emang siswanya yang nggak mampu. Nah, apa mungkin siswa yang tidak maksimal itu hanya karena saya tidak menggunakan buku teks? Itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu adalah seperti itu, Bapak supaya menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Iya ya, saya pikir ada benarnya juga sih Bu. Setelah Bapak bercerita sekarang, bagaimana perasaan Bapak? Terus terang Ibu, sebenarnya beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman Bu. Sedih, saya merasa resah di rumah, bahkan sampai ke rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Nah, akibatnya ya beberapa pekerjaan lain ya agak terbengkalai Bu. Ya gimana mau mengerjakan pekerjaan yang lain kalau perasaan kita lagi resah. Lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Nah, saya jadi takut aja nanti. Kan kalau masalah ini sampai ke kepala sekolah, ya otomatis saya takut aja nanti kepala sekolah memanggil saya dan menganggap ini sebagai masalah besar Bu. Kalau boleh, jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah itu saat supervisi itu, karena Bapak tidak menggunakan dan memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung karena Bapak berargumen dengan dia. Lalu penyampaian dia dengan kepala sekolah, ya kita lihat aja. Iya Bu. Kira-kira menurut Ibu, saya bakal dipanggil kepala sekolah nggak nanti ya? Kalau menurut saya, untuk masalah ini Pak, bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, ya harus siap menjelaskanlah masalah yang sebenarnya yang terjadi. Pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam belajar. Mudah-mudahan aja ya Bu ya. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya? Rencana saya Bu, ya saya berniat langsung menemui beliau aja dulu untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau bisa memberikan solusi untuk rasa-rasa saya ini. Lalu apakah ada hal yang lain yang akan dilakukan? Nah setelah itu mungkin saya akan menemui pengawasnya juga Bu. Saya akan mencoba meminta maaf kepada beliau. Lalu kemungkinan terkait proses belajar, kedepannya saya akan mencoba menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana kira-kira menjalankan proses belajar yang baik menurut Bapak itu. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Ya setelah ini aku akan mencoba lah Bu, membiasakan diri memakai buku teks untuk sumber belajar utama, di samping melanjutkan metode pembelajaran saya yang sebelumnya sambil menampilkan beberapa video pembelajaran. Jadi saya kombinasikan aja coba nanti Bu, metode lama saya dengan penggunaan teks, buku teks di dalam proses belajar mengajar. Yang Bapak ambil itu sebenarnya sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Bapak itu. Ya syukurlah Bu,
Artinya sekarang saya agak merasa lega lah Bu. Karena jujur ya Bu, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi kan Ibu tahu sendiri, kalau sudah berurusan dengan atasan kita, agak khawatir Bu, agak-agak langsung kepikiran dampaknya apa ya ke karir saya nantinya. Syukurlah Pak kalau sudah merasa lega. Lalu dari apa yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk mendalamkan rencana Bapak itu? Nah, untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu kepada kurikulum. Kemudian, saya akan mencoba mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan yang diberikan Bapak pengawas nantinya, yaitu terkhusus tentang penggunaan buku teks. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan untuk Bapak untuk melakukan komitmen tersebut? Kalau soal dukungan itu masih dalam pikiran saya Bu, masih mungkin nantinya saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru yang serumpun mata pelajaran. Nah, jadi nantinya kan kami bisa sama-sama saling mengingatkan bagaimana di dalam pemilihan buku teks yang cocok dengan siswa yang berada di sekolah kita ini. Pak, semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Nah, terima kasih untuk waktunya ya Bu ya. Ibu udah memberi waktu untuk mendengar keluh kesah saya. Nah, sekarang hati saya udah lega Bu. Nah, jadi nantinya ada harapan saya semoga nanti guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswa kita nantinya ya Bu ya. Amin Pak, sama Pak. Oh iya, maaf ya Ibu, kebetulan ini kan saya ada janji dengan beberapa siswa, mereka akan mengumpulkan beberapa PR. Jadi iya Pak, silakan. terima kasih banyak Ibu Rina buat waktunya. Nah, jadi Ibu udah memberikan suasana lega hati bagi saya. Terima kasih buat kerelaan Ibu, waktu Ibu menyediakan waktu bagi saya untuk mendengar keluh kesah saya. Semoga melalui ini saya bisa lebih baik ke depan ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu, saya izin. Silakan Pak, terima kasih kembali.